Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala wa dinil haq yuzhira 'ala din kulli wa kafa billahi syahid. La ilaha illallah syadana Muhammadar Rasulullah Teman-teman sekalian, jumpa lagi kita di perkuliahan Teknologi Informasi. Di pertemuan ke-6 ini saya akan menjelaskan materi tentang multimedia. Nah, ada beberapa agenda yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian multimedia. Terus yang kedua, unsur-unsur multimedia. Terus yang ketiga, saya akan menjelaskan nanti sejarah digitalisasi ya di dunia maupun yang ada di Indonesia. Terus yang keempat, penerapan multimedia. Yang pertama, pengertian multimedia. Jadi multimedia ini diambil dari kata multi dan media. Ya, multi berarti banyak, sedangkan media adalah media atau perantara. Jadi multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan, bisa berupa teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tools dan tautan atau link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Sehingga nantinya ada hasil yang bisa kita tampilkan, bisa kita lihat. Ya. Definisi yang lain, ada 4 komponen di multimedia. Yang pertama, harus ada komputer yang mengkoordinasikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar yang berinteraksi dengan kita. Terus yang kedua, harus ada link yang menghubungkan kita dengan informasi tersebut. Terus yang ketiga, ada alat navigasi yang memandu kita menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Terus yang keempat, multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. Ya, nanti banyak sekali contoh-contoh yang akan saya perlihatkan. Definisi yang lain, multimedia itu mempunyai komunikasi, interaksi yang tinggi. Bagi pengguna komputer, multimedia dapat diartikan sebagai informasi komputer yang dapat disajikan melalui audio atau video, teks, grafik, dan animasi. Di sini dapat digambarkan bahwa multimedia itu adalah suatu kombinasi data atau media untuk menyampaikan suatu informasi sehingga informasi tersebut tersaji dengan lebih menarik, ya, lebih tampilannya lebih dapat membuat orang terhibur dan sebagainya. Nah, tadi dijelaskan di definisinya beberapa unsur-unsur multimedia. Ya, yang pertama itu adalah teks. Jadi teks ini adalah dasar dari pengolahan kata dan informasi yang berbasis multimedia. Coba perhatikan teman-teman di slide ini. Saya memperlihatkan beberapa logo perusahaan yang menggunakan teks sebagai sebuah logo, sehingga memberikan informasi kepada khalayak umum bahwa inilah identitas perusahaan itu. Jadi teks di sini mempunyai fungsi untuk memberikan informasi. Jadi teks adalah kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, diwujudkan dalam tulisan, disampaikan oleh pengirim, dalam hal ini adalah perusahaan, untuk menyampaikan pesan kepada penerima, ya, atau dalam hal ini adalah pelanggan, ya. Jadi semakin menarik rangkaian teksnya, hurufnya, maka juga akan menarik pelanggan untuk bisa mencoba produk atau jasa dari perusahaan tersebut.